Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa yang ada di seluruh tanah air. Berjumpa kembali dengan saya Jelo Custen dalam sebuah podcast yang selalu akan mengangkat tema sepak bola Indonesia, sepak bola nasional. Nah, kali ini ada tema yang cukup menarik. Jutaan rakyat Indonesia menanti pelatih baru timnas Indonesia senior. Meskipun banyak rumor-rumor yang berkembang dalam hitungan detik, menit, hari, bahkan bulan, namun rumor itu nampaknya tinggal bayangan saja. Tidak ada yang dilakukan PSSI sampai detik ini kita keluarkan konten ini. Nah, apakah Anda, kita semuanya di rumah, di seluruh Indonesia benar-benar menantikan siapakah pelatih baru atau masih berharap pelatih yang lama kembali lagi? Sebelum kita lanjutkan, berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers. Dan tentu saja dengan Anda melakukan like dan subscribe, itu akan terus membantu kita dan Anda akan selalu terhubung dengan konten-konten kita. Jangan lupa untuk berikan kritikan dan saran pada PSSI dan juga Erick Thohir. Kalau Anda mau mengkritik saya, silahkan. Kemarin ada Mas, reverbnya dikecilin atau dimatikan. Udah saya matikan ini. Terima kasih yang udah memberikan kritikan dan saran buat saya. I love you full. Rekan-rekan semuanya, tema kita hari ini adalah jutaan rakyat Indonesia menanti pelatih baru timnas senior. Ada beberapa nama yang digelar di media sosial. Entah itu dari siapa, suara-suaranya dari siapa. Ada Giovanni Van Bronckhorst, ada John Herdman. Nama ini keluarnya belakangan. Ada Bojan Hodak, ada Timur Kapetsi, sekarang udah melatih salah satu klub di Uzbekistan. Siapa lagi? Coba. Kemudian pelatih dari Selandia juga, Heimir Hallgrímsson. Nah, dari kesekian nama-nama yang sudah beredar di semua media, saya tanya kepada Anda, apakah pernah kita mendapatkan benar-benar PSSI ini melakukan negosiasi dan kemudian mengklirkannya di depan media, mengumumkannya kepada media? Saya rasa kok enggak ya, atau belum atau enggak. Pertanyaan kan gitu ya. Kita rakyat itu kan gampang, ini pelatihnya enggak atau belum dapat, maksudnya enggak ada atau belum dapat. Itu yang menjadi pertanyaan jutaan rakyat Indonesia. Setiap hari saya ketemu orang, "Bang, pelatihnya siapa, Bang?" Belum tahu. Saya ketemu sama orang di warung kopi, "Bang, pelatih kita siapa, Bang?" Nggak tahu. Ya memang kita nggak tahu. Karena informasi dari saya pun, dari media pun nggak bisa saya percaya. Yang bisa menjadikan trust, kepercayaan itu ketika PSSI mengumumkan sesuatu, dan itu yang menjadi dasar kita menginformasikan sesuatu itu kepada orang lain. Nah, fungsi kita di sini adalah bagaimana jembatan rasa pikiran rakyat, supporter, netizen. Dan saya ini adalah supporter dan saya adalah netizen yang selalu mendukung timnas sampai titik darah penghabisan. Seluruh supporter timnas Indonesia itu rata-rata militan. Yang berkomentar di sini itu rata-rata mereka militan kepada timnas Indonesia. Kita mencintai betul-betul timnas itu dari dada. Nggak hanya pikiran aja, perasaan, hati tercurahkan. Saat Indonesia kalah kita nggak bisa tidur, saat Indonesia menang pasti kita juga nggak bisa tidur. Orang bola itu kayak gitu. Berbeda dengan orang yang hobinya beda.
Bola itu kalau kita menjadi supporter timnas, jujur aja nih guys ya, saya itu kalau sebelum timnas main ya, sebelumnya ini ya, dalam kualifikasi, kalau ada turnamen FIFA resmi ya, Piala Asia kemarin tahun lalu, sebelum pertandingan itu agak grogi saya. Namun di saat pencapaian timnas naik hingga round keempat dan penentuan untuk lolos ke Piala Dunia tinggal satu langkah aja, 2 kali pertandingan lawan Arab Saudi dan juga Irak, namun kita kalah. Kalah oleh siapa? Kalah oleh Patrick Kluivert. Jujur aja, karena satu hal yang saya tahu, apakah itu benar atau enggak saya nggak tahu. Yang saya ketahui adalah Patrick Kluivert tidak pernah melatih pemain timnas siapa yang mereka yang akan menjadi starting 11 untuk menghadapi skema taktik yang dimiliki oleh Arab Saudi dan juga Irak. Fuck. Kenapa saya bilang begini? Iya jelas, itu cukup memalukan. Memalukan. Sekelas pelatih nasional ya Indonesia, Indra Safri, itu pasti akan melakukan meskipun tampilnya jelek. Lah ini pelatih kelas dunia loh, melatih negara. Nah dari sinilah rasa yang mulai meninggi, kepercayaan masyarakat, saya ini masyarakat dan saya netizen dan saya juga supporter, mulai menurun. Di konten tadi siang saya mengatakan, ya kemarin siang tuh saya mengatakan Indonesia itu mulainya naik tinggi gitu. Orang semua mengelulukan Erick Thohir, bahkan saya jujur aja saya mengelulukan Erick Thohir. Karena saya berharap ini dibawa orang yang benar, timnas bisa ke jalur yang benar, serius. Ternyata di awal Januari 2025 itulah awal kehancuran timnas senior. Dari nama-nama yang sudah ada Heimir Hallgrímsson, Bojan Hodak, kemudian ada juga nama Timur Kapatse karena sekarang udah ngelatih tim klub di Uzbekistan. Kemudian Giovanni Van Bronckhorst, ada juga John Hetman. Pertanyaan saya, kalau lu mau ngontrak Giovanni Van Bronckhorst, lu punya duit enggak PSSI? Karena di Transfermarkt itu 6 bulan dia gajinya 4,5 juta euro. Kalau 1 tahun 9 juta euro. Punya duit enggak? Kalau lu nggak punya duit ya, nggak usah maksain deh. Mohon maaf ya, Persib Bandung ada Persib pelatihnya Bojan Hodak kisaran 10 miliar per tahun. Itu bisa Anda ambil. Bojan Hodak tuh, waduh, bagaimana dia paham sepak bola Asia. Dia paham betul sepak bola Asia, Asia Tenggara, Asia. Ini orang paham. Bukan pelatih ecek-eceki, pelatih hebat, luar biasa Bojan Hodak. Kenapa saya jatuh hati pada Persib? Karena sentuhan dari seorang Bojan Hodak. Di awal itu kalau kita nonton Persib, deg-deg ser, bener gak ini? Boboto Bandung, deg-deg ser ini hati. Namun ketika udah ada gol sampai titik kemenangan di 90 menit terakhir, aduh gila Persib Bandung. Gak tahu, lama-lama saya jatuh cinta sama Persib. Ada Bojan Hodak. Kalau lu mikirin gengsi, namun lu nggak bakal dapat Giovanni Van Bronckhorst. Ambil aja Bojan Hodak, selesai. Dari Jakarta, saya Jil Lucus dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.